Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji hadis yang ke-193. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. As-saminu, hadis yang ke-8 bab 23 tentang amar ma'ruf nahi mungkar atau nomor urut 193. Ani bin Abbasin, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai sahabat Abdullah ibnu Abbas dan juga sahabat Abbas. Ya, ini kalau anhuma berarti dua-duanya sahabat Nabi. Abdullah putranya Abbas. Abbas ini adalah pamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas lahir saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikucilkan, ya, Nabi Muhammad dan kerabatnya dikucilkan oleh Abu Jahal CS, itu ya, sehingga tidak boleh bermuamalah, tidak boleh jual beli, tidak boleh menikah, tidak boleh macam-macam, dikucilkan. Saat itu lahirlah sahabat Abdullah ibnu Abbas. 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sehingga ketika Rasulullah wafat, usianya baru 13 tahun. 13 tahun seperti anak kita umur berapa itu? 1 SMP ya. Tapi alimnya sudah luar biasa. Hafal Quran, ada ribuan hadis yang beliau hafalkan, yang ditulis di dalam kitab hadis, berhasil dilacak oleh para ulama, itu 1660 hadis. 13 tahun. Ya, anak kita SMP kelas 1 berapa hafal hadis?
Ya, luar biasa ini ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ro'a khataman min zahabin fi yadi rajulin. Beliau menyaksikan, beliau melihat khotaman, ada cincin. Cincin min zahabin, dari emas, cincin emas. Beliau lihat via di rojulin, pada tangan sahabat Nabi juga ini. Tapi tidak disebutkan namanya, ya, tidak disebutkan namanya. Jadi disebut di cincin di tangan sahabat, itu bukan di tangannya digenggam, maksudnya di tangan disebut adalah di jarinya sahabat. Jadi ini ada majas. Yadun yang dimaksud adalah usbu', yaitu adalah jari. Jadi melingkar di jarinya cincin emas itu. Kemudian fanaza'ahu. Kemudian Rasulullah mencopotnya. Fatarahahu, kemudian Nabi melemparnya. Dilempar oleh Nabi. Ini berarti Nabi nahi mungkar langsung dengan action, gitu ya. Ini karena memang Rasul mampu melaksanakan itu kepada sahabat. Sahabat ya mau saja dicabut Nabi, ya. Jadi ini Rasulullah mencontohkan bagaimana nahi mungkar itu langsung action. Ketika bisa atau mampu melaksanakan langsung dengan action, dengan tangannya. Jadi Rasul mencabut itu cincinnya dan dibuang oleh Nabi. Waqala, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika membuang itu Rasulullah bersabda, ya'madu ahadukum, salah seorang di antara kalian itu sengaja mengambil. Ya'madu ayak sudu, yaitu menyengaja untuk mengambil ila jamrotin, pada bara api min narin, dari neraka. Faya ja'aluha, kemudian maka dia jadikan bara api itu fiyadihi, di tangannya. Jadi ini ya Rasulullah betul-betul ya pahami, sehingga sahabatnya tidak boleh demikian. Ya, ini ada maksudnya bahwa laki-laki itu haram memakai cincin dari emas. Sehingga ini jadinya dosa besar ini ketika laki-laki memakai cincin emas karena ada ancaman. Jadi dosa-dosa yang ada ancamannya itu masuk dalam kategori dosa besar. Kalau dosa tidak ada ancamannya itu dosa kecil. Ya, dosa yang ada ancamannya mencuri, zina, membunuh, dosa besar. Ribah itu dosa besar itu ya. Karena ada ancamannya. Tapi dosa-dosa yang tidak disebutkan ancamannya itu dosa kecil. Ya, dan dosa kecil itu banyak sekali. Sehingga Nabi langsung mencabut cincin itu dan membuangnya. Karena Nabi sayang kepada sahabatnya. Kalau Nabi tidak sayang kepada sahabatnya, dia dibiarkan saja. Nabi tidak ingin sahabatnya itu masuk neraka. Memakai cincin emas di jari saja itu haram, maka lebih dari itu ya haram. Contohnya apa? Memakai cincin, bukan cincin apa? Anting di telinganya bagi laki-laki haram. Lebih dari itu malah justru. Di hidung haram. Ya, dimanapun yang lainnya itu haram. Padahal di jari itu pas sebenarnya. Ya, memang pas jari itu ada cincinnya. Tapi karena laki-laki itu diharamkan memakai cincin dari emas, lebih dari itu haram semua. Tapi kalau untuk wanita tidak haram. Untuk wanita tidak diharamkan. Kemudian fakila, maka dikatakan lirojuli, pada laki-laki tadi, pada sahabat tadi,
ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah pergi. Tadi kan ada laki-laki dan beberapa sahabat yang lain. Kemudian setelah Rasulullah pergi dikatakan kepadanya, khudh khatamak intafi' bih. Ambil cincinmu tadi, intafi' bih. Engkau bisa memanfaatkannya. Jadi yang dibuang Rasulullah tadi oleh temannya, ambillah itu. Rasul sudah pergi, ambil, kau bisa manfaatkan itu. Manfaatkan untuk apa? Ya bukan untuk dipakai, tapi bisa dijual atau bisa dipakaikan ke istrinya atau yang perempuan yang bisa memakai. Ya, jadi bisa dimanfaatkan itu. Dan pada hadis yang lain Rasulullah ya itu maksudnya bukan dibuang ya, hadis lain tetapi konteksnya mirip dengan ini ya, itu Rasulullah pernah meminta sahabat untuk membuang apa itu cincin emas, kemudian dibuang ya, kemudian laki-laki apa yang membuang tadi menghadap Rasul, ya Rasul sudah saya buang. Oh, maksudnya bukan di itu, maksudnya engkau bisa jual atau bisa berikan kepada yang lain, bisa memanfaatkan itu. Nah, pada hadis ini ya mungkin sahabat yang ada di sekitar laki-laki tadi tahu ada kejadian itu, sehingga engkau bisa manfaatkan itu. Tapi apa kata sahabat ini? Ya memang beda-beda sahabat itu ya. Qala, berkata sahabat yang tadi, la, tidak. Wallahi, demi Allah, la akhudhuhu, aku tidak akan mengambilnya abadan, selama-lamanya. Nah ini ya. Padahal dia bisa ngambil itu cincin emas itu, bisa ambil dia jual aja. Yang penting tidak dipakai. Jadi Rasulullah itu tidak melarang dia menjual, tidak melarang dia untuk memakaikan kepada perempuan yang lain, tapi Rasulullah hanya membuang saja, hanya nggak boleh dipakai saja. Tapi apa komitmen sahabat ini? Lah, tidak. Wallahi, demi Allah, la akhudhuhu, aku tidak akan mengambilnya abadan, selama-lamanya. Kenapa? Waqad tarahu, ya yang sungguh sudah telah membuangnya. Siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini tuh saking taatnya kepada Nabi sehingga tidak mau berandai-andai. Ini Nabi sudah membuang, saya tidak akan ngambilnya. Ya kalau kita ya mungkin ada pemikiran lain kan gitu ya. Ada takwil-takwil yang lain. Tapi sahabat ini taatnya itu 100%. Taatnya 100% kepada Nabi. Gitu. Ya, melalui hadis ini beberapa pelajaran yang bisa diambil adalah tadi bahwa laki-laki diharamkan menggunakan cincin emas, memakai cincin emas. Haram. Kalau itu dipakai berarti melanggar atau menabrak sunnah Nabi dan dia merelakan itu bara api dari neraka nempel di tangannya. Itu dosa besar. Ya, memakai cincin emas dosa besar bagi laki-laki. Lebih dari itu, apalagi dipakai di telinga, pakai di hidung, ya, di mana saja di lidah, lebih dari itu keharamannya. Ya. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Dan juga ini adalah contoh dari Rasulullah ketika nahi mungkar, beliau mampu karena sahabat Nabi, murid Nabi, maka langsung dicopot saja oleh Nabi. Nabi tidak copot, buang, langsung dicopot oleh Nabi, dibuang oleh Nabi. Nah kalau kita sama anak kita mampu pakai tangan kita, langsung kita pegang gitu. Anak kita sedang ini, kita langsung pegang saja. Masa sama anak kita takut kan tidak ya? Nah, itu contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian sahabat ini betul-betul taat kepada Nabi ya tanpa berpikir apapun. Ya. At-tasi'u, hadis yang ke-7. Salah. At-tasi'u, hadis yang ke-9. An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id. Ya, ini hati-hati nih, bukan sahabat Nabi ini. Ya, Abu Sa'id
Al-Hasani Al-Basri itu Hasan Al-Basri. Ya, Hasan Al-Basri ini bukan golongan sahabat Nabi, ini adalah golongan tabi'in, ya, golongan yang menjadi muridnya sahabat Nabi. Nah, Imam Hasan Al-Basri itu ya sampai 1.300 sahabat beliau ini, bisa bertemu dengan 130 sahabat Nabi dan belajar dari mereka. Jadi ini sekali, sangat alim sekali nih sahabat. Dan bukan sahabat nih, tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri. Nah, ini sahabat adalah A'id ini. Anna A'idha, sesungguhnya A'id ibni Amr, itu adalah putranya Amr. Ini sahabat. Jadi sahabat namanya A'id. A'id bin Amr. Sahabat A'id bin Amr memang tidak banyak meriwayatkan hadis. Ada sekitar 8 hadis saja yang diriwayatkan oleh beliau. Sahabat A'id bin Amr ini hidup sampai pada masa khalifah Bani Umayyah. Yaitu adalah Marwan bin Malik. Ya, Marwan bin Yazid. Ya. Jadi ada Muawiyah, ada Yazid. Kemudian setelah Yazid itu beliau masih. Nah, ini kejadian ini adalah kejadian saat pemerintahannya Yazid bin Muawiyah. Muawiyah itu sahabat Nabi, Yazid putranya Muawiyah. Ini terjadi huru-hara luar biasa, fitnah yang luar biasa saat Yazid ini. Sampai ada pertempuran Karbala, di mana cucu kesayangan Nabi, yaitu Sayyidina Husain, itu dibunuh dipenggal kepala. Ya. Ini bukan perilaku sahabat Muawiyah ini, perilaku anaknya itu Yazid. Itu. Karena sahabat Muawiyah tidak seperti itu. Ya, sahabat Muawiyah kenapa beliau sampai berseteru dengan Sayyidina Ali itu bukan perkara dunia, tapi perkara prinsip. Ya. Sama-sama sahabat mulia. Sayyidina Ali sahabat mulia, Sayyidina Muawiyah juga sahabat mulia, ya, berseteru karena berbeda prinsip. Dan memegang prinsip itu ya tidak ada Rasulullah sehingga tidak ada yang menengahi. Ya, ini berpendapat A, ini berpendapat B, kemudian ini penting, sama-sama penting, ini harus dijalankan, ini juga harus dijalankan. Tidak ada yang menengahi. Kalau ada yang menengahi, selesai urusan. Yang menengahi siapa? Sama-sama sahabat mulia. Sahabat Muawiyah juga dekat dengan Nabi. Ya, sahabat Ali dekat juga dengan Nabi. Sehingga sama-sama prinsip. Tapi kalau putranya ini, penerusnya Sayyidina Muawiyah, Yazid, ini luar biasa ini. Sampai tega menyembelih ya, cucu kesayangan Nabi. Ini nggak tahu nanti di akhirat seperti apa ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini sahabat Nabi A'id bin Amr radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai sahabat A'id bin Amr. Sahabat A'id bin Amr dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad. Beliau satu ketika masuk ya ke ruang kerja lah atau ke rumahnya Ubaidillah bin Ziyad. Ini juga namanya kebetulan mirip sama dengan nama saya ini, Ubaidillah bin Ziyad. Ziyad itu anak saya. Ini kebalikan ya. Ubaidillah putranya Ziyad, Ziyad putranya saya itu ya. Nah, Ubaidillah bin Ziyad ini salah satu kepercayaan Muawiyah. Salah satu orang kepercayaan Muawiyah, dilanjutkan putranya Yazid. Nah, Ubaidillah bin Ziyad ini ketika pemerintahan Muawiyah menjadi gubernur Khurasan, kemudian pada pemerintahan Yazid menjadi gubernur Basrah. Jadi gubernur di Basrah. Jadi bukan sahabat ini. Gubernur, orang kepercayaan Sayyidina Muawiyah. Dan kemudian putranya Yazid. Dilanjutkan.
Jadi khalifahnya bukan Ubaidillah, khalifahnya adalah Yazid. Yang Ubaidillah karena orang kepercayaannya Yazid, termasuk orang yang berperang dengan, termasuk ikut perang Karbala ini. Termasuk berdarah-darah ini tangannya. Tapi ini bukan sahabat nih. Faqala berkata Sayyidina A'id bin Amr, sahabat Nabi. Ai, bunayya. Ai itu iya, panggilan. Panggilan kalau dekat itu ai. Jadi panggilan kalau dekat itu kita deket-deketan ini dia ada bagaimana? Hai, hai. Ya, itu panggilan dengan jarak dekat. Hai, hai. Bunaya, ya, bocil, anak kecil, kata kecilku. Ya, karena memang sahabat Aid senior ya, sahabat yang sudah hidup pada masa Nabi ini sampai pada masa Yazid itu sudah senior, sudah sepuh. Wahai anak kecil lah, ibaratnya gitu. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Aid menyampaikan sabda Nabi. Ini hadisnya ini. Yaqulu beliau bersabda, Inna syarrar ri'ai al-hutamah. Sabda Nabi, sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin adalah al-hutamah. Pemimpin yang keji, pemimpin yang kejam, yang keras. Ya, Ubaidillah bin Zaid itu nama saya dia. Itu keras, salah dikit gebuk itu. Waduh, kalau dipimpin seperti ini kan repot itu. Salah dikit gebuk-gebuk rakyat. Nah, inilah ya, meskipun berada di bawah kekhilafahan, tapi siapa khilafah, siapa khalifahnya, itu juga. Jadi bukan mesti khilafah itu bukan mesti itu, tapi khalifahnya siapa? Kalau khalifahnya seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ya bagus. Khalifahnya seperti Umar bin Abdul Aziz, ya bagus ya. Ini khalifahnya seperti Yazid, jadi fitnah merajalela seperti itu. Jadi bukan khilafahnya, tapi khalifahnya. Ini diingatkan oleh Ubais, oleh siapa? Sahabat Aid ini mengingatkan, maksudnya menasehati gubernur ini ya. Gubernur ini keras orangnya, kasar gitu ya. Sama rakyatnya salah dikit dihukum, salah dikit dihukum. Ya. Jadi kasar ini. Yazid apa sih? Ubaidillah bin Ziyad ini kasar. Dinasehati oleh Aid. Sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang kejam, yang kasar. Fa'iyaka, ini nasihatnya itu langsung. Fa'iyaka maka wajib bagi engkau. Ya, jangan seperti itu. Antaku namin. Jangan engkau seperti mereka. Sekali-kali engkau jangan seperti mereka. Jangan termasuk golongan mereka. Nasihat dari Aid bin Amr. Apa jawab Ubaidillah ini? Faqala lahu, maka berkata Ubaidillah bin Yazid. Ijlis, duduk engkau. Tadi berarti ketika menyampaikan itu, sahabat Aid sedang posisi berdiri. Ijlis, duduk engkau, duduklah. Fa innama anta, sesungguhnya engkau min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Engkau itu termasuk, ya bilang apa ya, remahan rengginang kalau orang bilang ini ya, remeh gitu ya. Engkau ini termasuk remeh-remehnya sahabat ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang tidak berguna gitu maksudnya. Jadi ya begitulah kalau orang kasar, kejam kepada orang tua, ya begitu juga itu. Enggak sopan. Mengatakan kepada sahabat Aid itu, engkau ini bukan sahabat yang seperti sahabat-sahabat mulia lah gitu ya. Engkau ini remeh-temeh gitu. Sahabat yang tidak berguna. Nah, di sini sahabat rendahan gitu ya. Ya Allah. Maksudnya apa sih nasihatmu ini gitu. Nggak mau dengar nih. Faqala maka berkata Sayyidina Aid bin Amr. Ya dibela itu berarti ada sahabat Nabi yang dibilang
remahan, bukan hanya ini maksudnya bukan hanya Aid yang disebut itu. Berarti ada sahabat-sahabat lain dikatakan remahan, rengginang atau remeh-temeh, tidak berguna. Wah, ini bukan hanya menyerang beliau ini, menyerang secara psikis ya. Dijawab oleh Sayyidina Aid, ini generasi apa kalau dibilang begitu ya? Bukan generasi sahabat itu, generasi setelah sahabat itu seperti ini. Kalau kita sekarang Gen Z gitu ya. Jadi kalau ada sikap yang berbeda dengan generasi kita, itu memang karena generasi berbeda itu kita kadang-kadang ini kok nggak seperti kita gitu ya. Jadi anak-anak ya dinasehati itu nah seperti itu sikap. Ini pada masa generasi sahabat dan generasi setelahnya aja seperti ini. Faqala berkata Sayyidina A'id bin Amr, wahal kanat lahum, apakah ada untuk sahabat-sahabat Nabi itu nukholah, remahan, atau yang remeh-temeh, yang kau katakan itu nukholah, tidak berguna. Innama kanatin nukholah. Sesungguhnya nukholah itu orang yang remeh-remeh temeh yang tidak berguna itu ba'dahum setelah sahabat, wa fi ghairih, dan bukan selain sahabat. Maksudnya selain sahabat itu yang remeh-temeh itu dibela oleh Sayyidina Aid. Karena sahabat-sahabat Nabi itu ya, sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang setia, dia setia cinta kepada Nabi, itu orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap remeh-temeh. Apapun perilaku sahabat Nabi, kalau dia adalah sahabat Nabi, itu jangan sekali-kali kita remehkan. Sampai-sampai ada salah satu sahabat Nabi yang namanya Nuaiman. Ya, Nuaiman itu sahabat Nabi, termasuk Ahlul Badr, masuk ikut perang Badar. Itu sahabat ini suka bercandanya keterlaluan, ini sahabat Nuaiman itu. Ya. Jahil itu bukan jahil bodoh, tapi jahilin gitu ya. Usil sekali. Itu sampai-sampai sahabat lain itu geram kepada Nuaiman. Ya. Bahkan Rasulullah aja dikerjain sama Nuaiman, tapi Rasulullah tidak marah. Ya, satu ketika Nuaiman ini ya ketemu dengan seorang pedagang gitu. Kemudian Nuaiman mengatakan seperti ini kepada pedagang itu, "Hei, aku ingin memberi hadiah kepada Nabi. Ya. Nah, ini barang ini hadiah saya untuk Nabi. Serahkan kepada Nabi ya, tapi uangnya minta sama Nabi gitu." Jadi memberi hadiah, tapi yang suruh bayarin Nabi. Pedagang itu datang kepada Nabi. "Wahai Nabi, ini engkau dapat hadiah dari Nuaiman." "Oh ya, terima kasih. Tapi ini engkau yang bayar." Jadi bayar sama Nabi. Nabi pun ketawa nih. Dikerjain sama Nuaiman. Tapi karena dia Ahlul Badr, dia dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Dan ceritanya banyak Nuaiman. Jadi tidak ada sahabat-sahabat itu yang remeh-temeh, tidak ada. Kalau betul dia sahabat setia sampai Rasulullah wafat, ya itu tidak ada yang remeh-temeh, yang remahan. Yang ada adalah setelah sahabat. Dijamin oleh Nabi, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku kan nujum, seperti bintang gemintang, seperti bintang. Di gelap gulita itu nampak bintang. Bi ayyihim, pada manapun di antara mereka, iktadaitun, engkau mengikuti mereka, ihtadaitum, engkau akan mendapatkan petunjuk. Belajar dari sahabatku yang mana saja kalian akan dapat petunjuk. Itu jaminan Nabi. Selama dia sahabat, ya, dan mati dalam posisi setia kepada Nabi. Karena ada juga yang kemudian dia melenceng. Itu bukan sahabat. Ini kalau sahabat itu dia menjumpai Nabi, belajar dengan Nabi, beriman kepada Nabi, sampai dia mati tetap dalam kondisi iman. Itu sahabat.
Maka siapapun kita belajar yang mendapatkan pelajaran dari sahabat Nabi, dijamin oleh Nabi itu kita akan dapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilmu. Kok dikatakan kamu ini remeh-temeh ya? Kayak sahabat-sahabat Nabi juga yang lain yang remeh-temeh itu dibela oleh Sayyidina Ali. Jadi pelajaran dari hadis ini adalah ya keberanian sahabat Aid untuk menasehati secara langsung ya Gubernur Basrah ini. Ya, keberanian beliau. Dan kemudian beliau tidak rela sahabat-sahabat Nabi itu direndahkan oleh Ubaidillah ini. Meskipun Ubaidillah ini kasar, ya, kejam, tapi tetap saja dinasihati oleh sahabat Aid bin Amr ini. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Masih berapa menit? Tujuh menit. Kemudian cukup satu lagi. Al-Ashiru, hadis yang ke-10. An Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Sahabat Hudzaifah ini sahabat sirrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibu sirrin Nabi, yang memegang rahasianya Nabi, memegang informasi-informasi rahasia dari Nabi. Termasuk informasi orang-orang munafik. Jadi Rasulullah kok tahu? Tahu Rasulullah. Rasulullah tahu. Diberitahu oleh malaikat Jibril ini munafik. Rasulullah tahu tapi tidak kemudian langsung kamu tidak. Mereka tetap ngaji bersama Nabi, tetap sholat bersama Nabi di masjid, tetap ikut Nabi kemana-mana. Tapi Rasul tahu ini orang munafik. Si A, si B, si C ini munafik. Tapi Rasul tidak melarang mereka bergaul bersama kaum muslimin. Dan nama-nama itu disampaikan oleh Nabi kepada Hudzaifah. Hanya Hudzaifah. Sehingga satu ketika Sayyidina Umar ini penasaran ini. Ya Hudzaifah, tolong beritahu saya. Apakah saya termasuk nama-nama itu? Jadi Sayyidina Umar itu pengen plong lega gitu ya. Karena yang diketahui, yang hanya mengetahui adalah Hudzaifah saja. Dijelaskan oleh Hudzaifah, wahai Umar, engkau tidak ada pada daftar nama itu. Nah, lega sekali itu ya. Kalau ada yang meninggal, sahabat Nabi yang meninggal, Sayyidina Umar selalu melihat Hudzaifah. Hudzaifah menyolati enggak dia? Kalau Hudzaifah menyolati, Sayyidina Umar akan menyolati. Meskipun Sayyidina Umar jadi khalifah. Lihat itu Hudzaifah. Ya. Kalau Hudzaifah tidak menyolati, Sayyidina Umar juga nggak mau menyolati. Karena tahu ini orang munafik gitu. Sahabat yang lain tidak tahu. Memang tidak diberitahu dan tetap menyolati. Tetap diperlakukan sebagaimana kaum muslimin. Ya. Ini ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, walladzi nafsi biyadih. Ini satu rangkaian sumpah. Ini adalah maksudnya wallahi, demi Allah. Kalau arti walladzi, demi zat, nafsi yang jiwaku biyadihi, dalam genggamannya. Ini demi Allah. La ta'murunna bil ma'rufi, sungguh kalian memerintahkan kepada al-ma'ruf, menyuruh kepada al-ma'ruf. Walatan hawunna 'anil munkari, dan sungguh kalian mencegah dari kemungkaran. Ya. Ini sampai ditaukidkan ya. Lakukan itu, sungguh lakukan itu. Kalau tidak, au layu syikanna, au layu syakanna, bisa layu syakan atau layu syikan. Dari fi'il madhinya adalah ausyaka yushiku. Ya, kalau tidak kalian lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka sungguh dikhawatirkan. Khawatir dalam masa dekat tidak lama, termasuk af'alul muqarabat,
Allahu Allah ayyab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu. Allah akan berikan siksaannya. Kemudian summa tad'unahu, ya, kemudian kalian berdoa kepada Allah, fala yustajabu lahu, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa kalian. Ya, jadi kalau tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, artinya apa? Cuek. Artinya apa? Permisif. Ya, kalau kamu lakukan silakan, enggak juga silakan, keburukan yaitu urusan kamu. Ya, cuek, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah sampai memesan seperti itu, sungguh-sungguh lakukan itu. Semampu kalian, karena ada 3 kan, semampu kalian. Kalau tidak, maka Allah akan berikan azab dalam waktu yang dekat. Ini ya, ayusikan. Dalam waktu dekat Allah akan berikan azab. Kalau kalian tidak jumpai azab itu, akan menjumpai di akhirat. Dunia akhirat ini. Kalau kemungkaran itu dibiarkan. Selain itu, doa kalian tidak dikabulkan kalau kalian tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Doa kalian tidak dikabulkan. Apa doa yang paling penting? Doa yang paling penting adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang paling penting. Minta Allah ridhoi kita. Itu tidak dikabulkan kalau engkau tidak berlaku amar ma'ruf nahi mungkar semampu kalian. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Tirmidzi. Waqala, dan berkata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun. Hadis tersebut adalah hasan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirin rahimakumullah, demikian kajian kitab Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, keselamatan kepada kita, melimpahkan rezeki yang halal dan berkah, ilmu yang bermanfaat fitin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Mari kita alamin. tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Buka.